Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras selama 4 hari menyebabkan bencana longsor di sejumlah tempat di Kabupaten Karangasem. Virus rabies merenggut nyawa anak usia 8 tahun di Jembrana. Seribu siswa mementaskan tari topeng di Kelungkung. Pemilik lahan dan pengurus sekolah dasar Negeri 2 Sambangan akhirnya sepakat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan. Dan selama proses gugatan berlangsung, proses belajar mengajar di sekolah tersebut terus berlanjut. Kesepakatan ini tercapai dalam mediasi antara pemerintah dan pihak yang mengklaim lahan di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada akhir pekan lalu. Seluruh pihak hadir termasuk berbekal serta camat setempat. Dalam mediasi tersebut, pihak yang mengklaim lahan belum bisa memperlihatkan bukti kepemilikan, sehingga pemilik harus mengajukan gugatan untuk membuktikan lahan tersebut adalah miliknya. Disdikpora meminta pihak yang mengklaim menghormati keputusan pengadilan. Kita sepakat bahwa proses sengketa tanah di SD 2 Sama ini kita selesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Nanti apapun hasil dari penetapan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu kita patuhi bersama. Kemudian dari yang bersangkutan karena dia yang keberatan, profesional, hanya proses belajar mengajar kita minta untuk tetap berlangsung seperti biasa. Yang masalah tanah ya kita selesaikan, sudah ada jalur hukumnya, jalurnya di melalui jalur hukum kan. Terkait lahan SD Negeri 2 Sambangan, pemerintah Kabupaten Buleleng mengklaim memiliki alat bukti dokumen untuk melakukan pensertifikatan lahan sekolah tersebut. Alat bukti tersebut merupakan surat serah terima lahan dari pemerintah Provinsi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Sekitar 13.000 pecalang yang tergabung dalam Pesekian Pecalang Bali melaksanakan gelar agung Pesekian Pecalang Bali pada hari Sabtu 17 Mei di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar. Mereka berkumpul untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kehadiran ormas preman yang berkedok akan menjaga keamanan Bali. Para pecalang juga mendukung TNI Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali serta mendukung keamanan terpadu berbasis desa adat. Ketua Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet, juga menyatakan dukungannya terhadap Pesekian Pecalang Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan ormas bergaya preman yang akan menyusahkan masyarakat. Jadi tujuannya menyatukan sikap, menyatakan sikap, dan meneguhkan semangat ya untuk tetap walaupun ya ada masalah-masalah gitu ya dihadapi, dan mereka tidak dapat honor, tidak dapat insentif, apalagi gaji, mereka tetap semangat kuat dalam mengabdi. Sudah ribuan tahun Pecalang ini, ya jauh sebelum NKRI ada. Gelar agung dilaksanakan atas aspirasi pecalang Bali dalam menyikapi ormas preman yang akhir-akhir ini membuat resah masyarakat dan menyerahkan keamanan Bali kepada Pesekian Pecalang Bali. Semeton Pecalang Bali ini kan sifatnya ngayah, tidak ada istilahnya mendapat insentif, gaji, segala macam. Dan memang bukan itu tujuan kita untuk jadi pecalang. Tujuan kita adalah ingin mendidikan bumi Bali, ingin mengajarkan bumi Bali, dan ingin menjaga keamanan dan ketertiban di bidang desa adat. Tujuan utama pecalang bertugas mengamankan Bali serta menjaga keamanan desa adat di Bali. Masyarakat Bali selama ini menerima dan menghormati tugas para pecalang untuk mengamankan Bali. Tugas para pecalang hingga kini berjalan baik. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Virus rabies saat ini merebak di Kabupaten Jembrana. Seorang anak berusia 8 tahun di desa Tegal Padang Barat, Kecamatan Negara, Jembrana, meninggal dunia akibat terjangkit rabies. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat karena mengalami gejala infeksi rabies, seperti tidak bisa minum, takut dengan air, serta sensitif terhadap cahaya. Sekitar 2 bulan lalu, seekor anjing pernah menggigit kaki kiri korban. Lalu 3 minggu kemudian, anjing tersebut mati akibat virus rabies yang menyerang otak. Informasi yang kami terima bahwa 2 bulan yang lalu korban ini sempat digigit pada betis oleh anjing peliharaannya sendiri, dan kemudian tidak dilakukan untuk ada upaya mendapatkan PAR oleh keluarga. Mungkin karena gigitannya tidak terlalu keras, maka dibiarkan. Nah, setelah 2 bulan ternyata anjing ini mati dia. Dan setelah itu disusul oleh korban mengalami kejang-kejang, tidak mau minum maupun dia takut sama air, dan akhirnya dibawalah ke puskesmas. Nah, puskesmas sudah langsung diantarkan, rujukan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana segera mengambil langkah awal dengan mengambil sampel otak dari anjing yang menggigit korban dan segera mengirimnya ke Balai Besar Veteriner untuk diuji. Untuk saat ini, Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana tengah memantau lokasi di sekitar kejadian untuk memastikan tidak ada lagi virus yang menyerang warga. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.